Tidak sepenuhnya dan selamanya Indonesia disusun dengan bahasa Belanda. Padahal kaum terpelajar dan kaum pergerakan politik di tanah jajahan sejak awal abad 20 cakap dan fasih berbahasa Belanda. Mereka berada dalam arus modernitas gara-gara bahasa Belanda. Namun, bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah itu lekas menuntun kaum muda membayangkan Indonesia. Mereka menginginkan Indonesia saat berpikir dan bercakap dengan bahasa milik penjajah, bahasa Belanda. Sutomo, Ciptomangunkusumo, Suwardi Suryaningrat, Agus Salim, dan Muhammad Hatta terbiasa omong berbahasa Belanda dalam pamrih intelektual, politik, kesehatan, pendidikan, dakwah, dan asmara. Kita pasti memiliki daftar nama yang panjang bila ingin mengetahui pesona bahasa Belanda sebagai berkah sekolah dan mesin cetak yang menghasilkan bacaan-bacaan. Kita pun menyadari tidak mutlak Indonesia dibentuk oleh bahasa Indonesia yang pernah dimuliakan oleh kaum muda 1928 dan dibesarkan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Solo 1938. Di arus pembentukan Indonesia ada bahasa Inggris. Sosrokartono, Tan Malaka, Sultan Syahrir, Soekarno, dan Sultan Takdir Ali Syahbana mengerti dan menguasai bahasa Inggris. Mereka bisa omong dengan bahasa Inggris. Yang jelas, tokoh-tokoh itu biasa membuat tulisan dengan memanfaatkan bahasa Inggris. Revolusi pun bahasa Inggris. Setelah pembacaan teks proklamasi 1945, bahasa Inggris sangat diperlukan dalam mewartakan Indonesia agar terketahui dunia. Soekarno memang mengomeli bahasa Inggris, tapi ia tidak sanggup mengharamkan bahasa Inggris di pikiran dan mulutnya. Di latar kolonialisme dan globalisasi, Soekarno berhak teriak-teriak tentang Inggris, tapi ia tetap berbahasa Inggris. Ia justru mementingkan bahasa Inggris dalam membarakan revolusi. Kita mengingat segala tulisan di gerbong kereta api dan tembok mengenai revolusi Indonesia tersaji dalam bahasa Inggris. Konon, siasat manjur yang mengarah ke perhatian dunia. Di kerja-kerja politik mengharuskan bahasa Inggris saat berhadapan dengan negara-negara lain. Kita mengerti diplomasi pernah dimainkan oleh Ali Sastro Amijoyo dan Sujatmoko, menjadikan bahasa Inggris itu bahasa sakti agar Indonesia tegak berdaulat. Ingat, revolusi Indonesia berbahasa Inggris saat orang-orang berjanji membesarkan bahasa Indonesia dan perlahan meninggalkan bahasa Belanda. Di Indonesia, bahasa Inggris mendapat tanah yang subur. Bahasa Inggris datang sejak ratusan tahun silam
tidak tiba-tiba muncul di sekitar Perang Dunia Kedua. Kesuburan bahasa Inggris tampak gamblang dalam revolusi. Bahasa itu terpilih agar Indonesia yang bergejolak dilihat dan dibaca oleh dunia. Pesona bahasa Inggris makin membesar melalui penerbitan buku dan surat kabar. Bahasa itu lekas berkuasa. Indonesia terlena dalam bahasa Inggris meski berlagak memajukan bahasa Indonesia. Di hadapan kita, ada buku yang pernah terbakar. Beberapa halaman menampilkan kertas yang terkena api. Buku masih bisa dibaca dan dipelajari. Api dari masa lalu tidak memusnahkan, tapi memberi jejak-jejak yang membara dalam sejarah dan perkembangan bahasa Inggris di Indonesia. Buku berjudul Pandu Bahasa Indonesia Inggris dan Inggris Indonesia yang disusun oleh Ahmad Sulaiman. Anehnya, buku dikeluarkan oleh penerbit Belanda 1951. Dulu, industri penerbitan buku setelah revolusi masih menyisakan peran penerbit-penerbit Belanda atau penerbit yang berkedudukan di Indonesia tapi terhubung dengan penerbit di Belanda.